Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulda Mesyaro dari kelas M221 dengan NIM 2204075000002. Yang terhormat Ibu Andi Dewi Riangtati SPD MPD dan Ibu Hardianti Hatibu SPD MPD selaku dosen pengampu kami di mata kuliah pengembangan konsep IPS di SD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang makna dan sejarah. Pada slide ini berisi mengenai penjelasan mengenai makna. Makna sejarah yang bertumpu dari mengartikan istilah makna dan istilah sejarah. Dalam kaitan ini, istilah makna dapat diartikan pertama-tama sebagai suatu usaha atau proses pembuatan untuk melaksanakan tujuan. Kemudian yang kedua itu makna juga berarti arti. Sedangkan sejarah secara sederhana dapat pula dipandang pertama-tama sebagai suatu proses dan kemudian yang kedua itu sebagai suatu upaya untuk mengkaji suatu sejarah. Selanjutnya itu penjelasan mengenai tentang sejarah. Jadi sejarah itu dikenal sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai tentang kehidupan manusia di masa lampau dengan berbagai dinamika dan perkembangannya. Posisi sejarah dalam pembelajaran di sekolah adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai tentang cara dan proses pemikiran dalam mengkaji peristiwa-peristiwa di masa lampau. Serta yang tidak kalah penting adalah penanaman identitas sebagai sebuah bangsa kepada peserta didik. Sejarah mempunyai beberapa ruang lingkup. Yang pertama itu sejarah sebagai peristiwa. Nah, sejarah sebagai peristiwa ini mempunyai arti kejadian yang tidak akan terulang kembali karena terikat oleh waktu yang lampau. Terkait pengulangan sejarah ini, menurut Santoso 2014 menegaskan bahwa sejarah dapat dipandang dalam arti subjektif dan juga objektif. Sejarah dalam arti subjektif menunjuk pada cerita sejarah yang dituturkan oleh penulis dalam bentuk historiografi maupun rekonstruksi lisan. Sedangkan dalam arti objektif menunjuk pada peristiwa itu sendiri. Sejarah akan objektif jika mereka didokumentasikan dengan rajin dan juga bijak. Selanjutnya itu sejarah sebagai ilmu. Sejarah adalah rangkaian cerita berupa narasi yang disusun dari memori atau bisa disebut dengan ingatan, kesan atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung pada waktu yang lampau. Karena ingatan manusia terbatas dan tafsiran tiap manusia itu tidak selalu sama, maka dalam mengisahkan kejadian masa lalu terdapat banyak perbedaan antara setiap pemikiran manusia. Selanjutnya sejarah sebagai kisah. Sejarah mengandung peristiwa tidak terpisah-pisah tetapi saling bertautan. Berbagai rentetan kejadian tersebut harus ada hubungannya sebab tanpa dihubungkan oleh seseorang sejarawan hanya menjadi catatan yang kurang bermanfaat bagi manusia sekarang dan manusia yang akan datang. Sejarah tidak hanya menunjukkan angka-angka tahun, tetapi rangkaiannya menjadi suatu cerita sejarah yang berguna bagi kehidupan manusia. Pada slide ini penjelasan mengenai tentang arti sejarah dalam kehidupan sehari-hari. Surat kabar setiap harinya menyajikan kejadian-kejadian. Pentingnya pengertian tentang sejarah untuk kehidupan sehari-hari semestinya timbul keharusan untuk memberikan pengertian dalam pelajaran sejarah agar dengan pengertian itu kita mempunyai alat untuk dapat menyingkap tabir rahasia gerak masyarakat kita. Surat kabar itu setiap hari menyajikan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang tak mungkin dapat ditangkap artinya tanpa pengertian tentang sejarah. Majalah-majalah yang selalu memberikan rangkuman-rangkuman berupa tinjauan-tinjauan dalam negeri dan tinjauan-tinjauan luar negeri. Tinjauan-tinjauan tersebut adalah peristiwa yang hanya dapat disadari isinya dengan pengertian tentang sejarah. Nah, selanjutnya pengertian sejarah menurut para ahli. Sejarah adalah kajian ilmu yang tidak luput dari pengertian para ahli yang banyak mengungkapkan definisi sejarah itu sendiri. Berikut ini pengertian sejarah menurut para ahli yang perlu diketahui.
Yang pertama itu menurut G.V. Bryce berpendapat bahwa sejarah adalah suatu catatan yang berisi pikiran, perkataan, dan hal-hal lainnya yang telah diperbuat oleh manusia di masa lampau. Dan selanjutnya menurut Norman E. Cantor berpendapat bahwa sejarah adalah suatu pembelajaran atau studi tentang apa yang telah dilakukan atau dikatakan dan dipikirkan oleh manusia di masa lalu. Dan pengertian sejarah menurut Garner adalah suatu kajian ilmu studi yang mempelajari tentang apa yang telah diperbuat oleh manusia di masa lalu. Dan menurut W.H. Walsh adalah catatan yang penting dan berarti bagi manusia berupa pencatatan tindakan-tindakan dan pengalaman manusia di masa lampau. Selanjutnya itu mengenai tentang konsep-konsep sejarah. Nah, konsep-konsep sejarah ini ada 4. Yang pertama itu empiris, berarti sejarah harus berdasarkan pengalaman manusia. Pengalaman-pengalaman direkam dalam dokumen yang kemudian oleh para sejarawan tersebut diteliti untuk ditemukan faktanya, dan fakta tersebut kemudian ditafsirkan menjadi tulisan sejarah. Jadi, manusia juga disebut sebagai makhluk yang bersejarah sebab manusia yang menciptakan dan menuliskan sejarah itu sendiri. Yang kedua, sejarah mempunyai objek. Seluruh aktivitas manusia pada masa lalu adalah objek sejarah. Misalnya, kita ambil contoh dari meletusnya Gunung Krakatau pada abad 19. Dan yang ketiga itu sejarah mempunyai generalisasi. Dalam mengkaji berbagai permasalahan, harusnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sifatnya umum atau bisa disebut dengan generalisasi. Sejarah mempunyai metode. Nah, metode adalah langkah-langkah yang menjadi dasar untuk mendapatkan pengetahuan atau cara-cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang masa lampau yang objektif dan benar. Pada slide ini penjelasan mengenai tentang kegunaan secara umum. Nah, kegunaan secara umum itu ada 3. Sejarah sebagai ilmu. Nah, sejarah sebagai ilmu itu, sejarah adalah suatu ilmu yang terbuka untuk mengetahui kehidupan manusia di masa lampau. Sebagai sebuah ilmu, maka dalam melakukan penulisan sejarah harus digunakan prinsip-prinsip umum yang diakui kebenarannya oleh universal. Selanjutnya itu yang kedua, sejarah sebagai pendidikan moral. Nah, sejarah sebagai pendidikan moral di sini, sejarah menyajikan berbagai fakta masa lampau mengenai tentang aktivitas manusia yang patut dijadikan contoh dan kebenaran yang akhirnya selalu menang melawan kejahatan. Dan yang ketiga itu sejarah sebagai pendidikan politik. Nah, sejarah sebagai pendidikan politik, berbagai pergantian kekuasaan di masa lalu merupakan pelajaran menarik bagi pendidikan politik. Berikut penjelasan mengenai tentang unsur-unsur sejarah. Manusia adalah unsur penting dalam lahirnya sebuah sejarah karena sangat menentukan peristiwa sejarah. Manusia memiliki peran penting dalam kemunculan sejarah karena umumnya sejarah bercerita tentang tindakan ataupun tingkah laku manusia dalam bidang apapun, bukan berdasarkan perspektif binatang maupun alam. Jadi, kesimpulan pada presentasi kali ini adalah makna sejarah hanya bisa diketahui jika terlebih dahulu diketahui tujuan akhir proses sejarah. Jadi, syarat untuk masuk dalam pemaknaan maksud sejarah harus melalui pemahaman tentang tujuan proses sejarah. Tanpa mengetahui tujuan proses sejarah, makna sejarah pun tidak bisa diketahui. Akan tetapi, justru inilah yang memungkinkan munculnya perbedaan pandangan. Dalam kenyataan dapat diargumentasikan secara meyakinkan baik oleh yang menilai bahwa sejarah atau proses sejarah mempunyai tujuan maupun yang menilai bahwa sejarah tidak mempunyai tujuan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.